Gawat, ini siasat licik rezim pada Habib Rizik Syihab dan Jenderal Gatot. Habib Rizik punya militansi lebih baik digandeng ketimbang pemerintah rugi. Habib Rizik layak jadi Watim Pres. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menilai Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab layak diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres setelah pulang ke Indonesia. Habib Rizik dijadwalkan tiba di Indonesia 10 November nanti. Menurut Satyo, Habib Rizik memiliki basis massa besar sehingga layak menempati Watim Pres. Selain itu, Presiden Jokowi sepertinya membutuhkan sosok cendekiawan Muslim di dalam Watim Pres. Logis sih, Watim Pres. Jokowi memang belum ada dan perlu penasihat berlatar belakang ulama yang memiliki basis massa besar dan militan, ujar Satyo dalam pesan singkat pada jpnn.com Jumat 6 November. Menurut Satyo, Jokowi memiliki banyak keuntungan ketika menempatkan Rizik Syihab sebagai Watim Pres. Misalnya, meminimalisasi penggalangan politik identitas oleh oknum tertentu untuk menuju pemilihan Presiden Pilpres 2024. Pada masa depan, bisa diminimalisasi penggalangan politik identitas guna kepentingan Pilpres 2024, ujar dia. Selain itu, ujar dia, penggunaan isu komunisme untuk menyerang Jokowi akan meluntur ketika Rizik Syihab menjadi Watim Pres. Isu komunis, kata Satyo, acap kali dijadikan amunisi gerakan kanan menyerang kredibilitas Jokowi. Bila HRS Habib Rizik Syihab berada dalam pemerintahan Jokowi, dengan sendirinya isu komunisme rontok atau paling tidak mengecil resonansinya, beber dia. Di lain sisi, posisi Jenderal Gatot, ada motif tersembunyi. Deklarator kami minta Gatot tolak Bintang Mahaputra Jokowi. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami meminta mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menolak gelar kehormatan Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo. Salah satu deklarator kami, Marwan Batubara, menilai pemberian penghargaan itu merupakan salah satu upaya pemerintah melemahkan semangat oposisi. Pemberian penghargaan secara tiba-tiba dan timing tidak jelas. Artinya, memang ada motif tersembunyi atau cara untuk menaklukkan musuh, kata Marwan saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat 6 November. Dalam hal ini, Marwan mengaku belum memberikan permintaan secara khusus kepada Gatot yang juga deklarator kami secara langsung. Ia pun mengklaim, sebagian besar anggota kami sepakat agar Gatot menolak gelar pemberian itu. Mantan anggota DPD RI ini sangat berharap Gatot dapat mengabulkan permintaan sebagian besar anggota kami. Marwan bilang, hal ini untuk menjaga citra Gatot sebagai salah satu tokoh oposisi kuat dengan label pembela kebenaran agar masih memiliki kepercayaan dan peran khusus di tengah masyarakat. Harapan kami sebetulnya, dan secara gamblang, saya ingin mengatakan, jangan pernah mau menerima tawaran itu, agar rakyat secara objektif masih punya harapan untuk kebaikan penyelenggaraan negara ini, jelasnya. Marwan juga tak yakin rencana penghargaan yang diberikan Jokowi kepada Gatot hanya kontekstual di atas kertas saja. Ia khawatir ada upaya lain seperti pemberian gratifikasi yang tidak diharapkan terjadi. Saya yakin yang namanya penghargaan kan bukan sekedar lembaran kertas. Saya khawatir di balik itu juga ada uang. Terus terang saja, dikhawatirkan seperti itu. Kalau bukan uang, mungkin ada jabatan. Terakhir, menurutnya selama ini, pemerintahan belum memahami secara menyeluruh perihal pihak-pihak yang berada di seberang pemerintah. Ia menegaskan, hal itu bukan berarti oposisi sengaja merongrong pemerintah dan membuat gaduh negara. Marwan mengaku, dalam prinsipnya selama ini, berusaha menyamakan dengan kepentingan rakyat dan berperan sebagai kontrol pemerintah. Kami ingin pemerintah berjalan dengan benar dan memihak kepentingan orang banyak, pungkasnya. Oleh karena itu, tidak elok jika Gatot Nurmantio
menerima pemberian bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo. Di saat para pentolan atau petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami masih mendekam di penjara. Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, memang tidak etis Jenderal Gatot terima bintang Mahaputra. Tapi tokoh-tokoh kami masih meringkuk dalam jeruji besi. Mereka harus dibebaskan sebelum GN terima penghargaan tersebut, kata Satyo, Jumat 6 November. Pasalnya, menurut mantan Sekjen Prodem yang akrab disapa Komeng itu, pemberian bintang Mahaputra oleh Presiden kepada Gatot bisa saja diartikan islah antara istana dengan Gatot yang sekarang diidentikan publik sebagai simbol oposisi dalam representasi kami. Sebuah anomali bila GN tetap menerima penghargaan tersebut, tapi para pentolan kami masih ditahan, ungkap Komeng. Di sisi lain, sambung Komeng, pemberian bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantio ini adalah satu bentuk ujian terhadap mantan Panglima TNI periode 2015-2017 itu. Poinnya adalah, ketika akhirnya pemerintah merubah treatment untuk kami, maka apakah akan meredam penggalangan kekuatan masyarakat melalui kami? Atau apakah Jenderal Gatot justru akan meredam agresivitas kami? Imbuh Komeng. Bola panas, pemberian penghargaan bintang Mahaputra bukan di pemerintah. Bola panas itu ada di tangan GN. Kita kembali ke Habib Rizik Syihab. Ujang Komarudin merasa kemungkinan Rizik Syihab menjadi Watim Pres era Jokowi sangat kecil. Terlebih, Rizik Syihab sudah melekat oposisi bagi pemerintah era Jokowi. Saya tidak yakin jika HRS mau. Alasannya adalah, sebagai politikus, Prabowo terlihat benar hanya memanfaatkan pengaruh Habib Rizik untuk kepentingan Pilpres. Dan kondisi ini dipastikan dipahami oleh Rizik, juga loyalisnya, bahwa tidak ada idealisme kelompok, yang ada hanya kepentingan politik. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebenarnya memiliki akses yang luas untuk memperjuangkan pemulangan Rizik. Namun, Prabowo memilih diam dan melakukan kegiatannya sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi. Cukup disayangkan, keberadaan Prabowo di pemerintahan yang terang-terang mendapat keuntungan elektoral dari Rizik Syihab, sekalipun tidak berbuat apa-apa. Bagaimana menurut pendapat Anda?